Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga bisa melakukan tadarus Al-Qur'an. Hari ini Ibu akan memberikan satu materi tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Setiap mukmin yakin bahwa membaca Al-Quran saja sudah termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sebab yang dibacanya itu adalah kitab suci. Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin, baik dikala senang maupun dikala susah, baik dikala gembira maupun dikala sedih. Bahkan membaca Al-Quran itu bukan saja menjadi amal dan ibadah, tetapi juga bisa menjadi obat dan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Ini adalah salah satu dari keutamaan membaca Al-Quran, yaitu asy-syifa. Pada suatu ketika datanglah seseorang kepada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian orang tersebut meminta nasihat. Katanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat kujadikan obat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Dalam beberapa hari ini aku merasa tidak tenang, jiwaku gelisah dan pikiranku kusut, sehingga aku tidak enak makan dan tidur." Maka Ibnu Mas'ud pun menasehatinya, "Kalau penyakit itu yang menimpamu seperti itu, maka bawalah hatimu mengunjungi ketiga tempat. Yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran, di mana di situ kamu bisa membacanya sendiri atau mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran dengan baik. 2. Pergilah kamu ke majelis pengajian yang mengingatkan hati kepada Allah. Yang ketiga, jika engkau belum juga menemukan, carilah waktu dan tempat yang sunyi, di mana saat itu orang sedang tidur. Kamu bangun, kamu melakukan sholat tahajud untuk memohon kepada Allah supaya kamu mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman pikiran, dan kemurnian hati." Setelah mendengar nasihat tadi, orang tersebut pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, langsung dia mengambil air wudhu, kemudian mengambil Al-Quran, lalu dia membaca dengan hati yang khusyuk. Selesai membaca Al-Quran, maka berubahlah jiwanya. Maka dia merasakan ketenangan, pikirannya terang, jernih, bahkan kegelisahannya hilang sama sekali. Dan untuk kita, anak-anakku semua, karena kita tidak mengerti bahasa Arab dengan baik dan Al-Quran itu berbahasa Arab, maka sebaiknya kita tidak hanya membaca tulisan Arabnya, tapi juga membaca terjemahannya. Dengan begitu, kita akan bisa mengerti, memahami, sehingga kita bisa mengamalkan isinya, dan yang lebih utama, kita mendapatkan manfaat dari yang kita baca. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabar Pak pada hari ini?
Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Faza Askar Ramadhani dari kelas 10 IPA 1 yang akan memimpin tadarus pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai tadarus, marilah kita mempersiapkan Al-Quran masing-masing, dan untuk yang muslimah agar mengenakan hijabnya. Marilah kita buka tadarus dengan baca surah Al-Fatihah. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibuka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-282. Sekali lagi dibuka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabhash minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihil haqq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tudilla ikhdahuma fatudzakkira ikhdahuma ukhra wala ya'bash syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajalih Dzalikum aqsatu indallahi wa a'wamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan turidunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla ta'tubuha
wa ashhidu idza tabayaktum wa la yudarra katibun wa la syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum makbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala ta'tumu syahadah wa may ya'tumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma'tasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagian Allah telah mengajarkan padanya. Maka hendaklah dia menuliskan dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa pada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang kecil itu maupun besar.
Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Coba jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan demikian, maka sungguh hal itu suatu aku faksikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan itu dipegang. Tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat ya, atau hutangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tepat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Maka mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan pada kami apa yang tidak sanggup kami pikulah. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nur wal huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah tilawah hingga surah Al-Baqarah ayat 286. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri tilawah pada pagi hari ini. Kita buka doa dengan baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wah faya qatiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah selesai melaksanakan tadarus pada pagi hari ini. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.